R dan P sudah nggak bisa lagi di klasik, trajektorinya pun tidak satu tapi banyak sekali, ya. Ini kuantum, ya. Jadi kalau gitu ketidakpastian Heisenberg itu betul-betul esensial, itu penting sekali, ya. Bukan diskrit energi, diskrit momentum itu tidak penting itu, ya. Karena di sistem klasik juga ada yang diskrit, ya. Sistem diskrit itu juga ada di klasik, ya. Contohnya waveguide, kalau Anda belajar elektromagnetik, ya, maka kalau kabel, contoh waveguide itu kabel, ya, tidak semua frekuensi dijalarkan, dia diskrit dijalarkan frekuensinya, ya. Itu klasik, ya. Di kuantum ada yang kontinu, yang di kontinu ada juga. Contohnya partikel bebas, ya. Itu saya berikan di fisika kuantum 1, ya, di level S1. Anda saya kira di tempat masing-masing diberikan. Kalau enggak nanti lihat aja di buku, ya, atau tanya sekarang, ya. Jadi diskrit dengan kontinu tidak melabelkan sifat kuantum klasik. Kalau Anda tanya di mana munculnya diskrit itu karena kita punya persamaan Schrödinger dua, persamaan diferensial, kemudian ada syarat batas 2 buah. Maka dengan syarat batas tersebut muncullah sifat diskrit, ya. Contohnya pada radiasi benda hitam. Saya bentar, ya. Halo? Jadi munculnya sifat diskrit itu karena apa? Karena syarat batas, bukan syarat ini, ya, awal atau terakhir, bukan. Batas, ruang jadinya. Persamaan diferensial order 2, Schrödinger, Anda kasih 2 syarat batas, solusinya unik, pasti diskrit, ya. Contoh lain adalah misalnya Newton, kenapa enggak? Newton persamaan diferensial, tapi order waktu, kan. Jadi nggak ada sifat diskritnya di situ. Tapi kalau Anda pergi ke Maxwell, contohnya di elektromagnetik, itu klasik, Maxwell, persamaan diferensial order 2, batas, ya. Kalau Anda ada syarat batasnya, pasti ada diskrit juga solusi, walaupun klasik. Di kuantum kontinu bisa. Contohnya partikel bebas, elektron bebas misalnya. Anda masukkan persamaan diferensial Schrödinger tanpa ada potensial, kemudian nggak ada syarat batas, ya, jadi partikel bebas, potensial 0 dan tidak ada syarat batas, ya. Kalau di kuantum, di klasik hanya potensial saja, dia langsung kontinu, partikel bebas, ya. Ini kita sudah. Nah, kalau gitu saya harus ganti sistemnya. Jadi di kuantum seperti ini. Ada sistem yang dikarakterisasi oleh psi, ya. Psi seperti itu, maka harus ada operator untuk mengukurnya. Ya. Jadi karakterisasi sistem adalah psi, ya. Psi itu apa? Kita sebut state vector, anggota ruang Hilbert, atau fungsi gelombang, atau amplitudo probabilitas, tergantung Anda mau pakai yang mana. Ruang Hilbert tentunya terminologi matematik. Kalau saya katakan state vector, tentunya matematik juga. Kalau saya katakan fungsi gelombang, lebih fisika. Tapi fungsi gelombang ini orang suka salah dengan fungsi gelombang klasik. Tidak, dia bukan fungsi gelombang, itu fungsi gelombang partikel, ya, beda dengan klasik. Walaupun sifat gelombangnya sama, ya. Artinya apa? Dia harus ada punya ini interferensi dan lain-lain. Tapi selain itu karena dia partikel, dia harus ada juga sifat momentum, ya. Jadi ada momentum sifat partikel, ada juga lambda atau interferensi sifat gelombang, ya. Kemudian sifat gelombang ini juga harus apa? Karena dia tidak punya artifisis, maka kita harus interpretasi oleh Born. Interpretasi Born adalah si kuadratnya atau mutlak kuadrat, ya. Itu merupakan apa? Fungsi probabilitas. Ingat fungsi probabilitas, ya. Kalau dalam statistik fungsi probabilitas itu apa? Frekuensi seringnya, ya, dikali fungsi probabilitasnya. Jadi kalau Anda misalnya punya operator P atau ukuran P atau apalah X rata-rata, maka X kali fungsi probabilitas kan jumlah semuanya, selesai.
Ya, itu adalah X rata-ratanya. Ya, seperti ini juga sama. Tapi jumlahnya sekarang harus continue pakai integral. Kenapa pakai integral? Karena fungsi probabilitas juga continue, ya kan, fungsi dia. Ya, oke. Kemudian, ini yang harus saya bahas berikutnya ya. Apa lagi? Sebentar ya. Ini sifat apa namanya kemarin sudah ya, sifat apa namanya interferensi di kuantum. Jadi harus ada ini apa namanya, bukan yang klasik seperti ini ya, harus dikombinasi linearkan dulu baru dikuadratkan ya. Nah, kalau interpretasi Born artinya interpretasi oleh kita ini, bukan fisika itu. Interpretasi ini bukan fisika, kita aja yang ukur. Ya, karena ingin ukur pakai fungsi kuadrat, interpretasinya apa? Fungsi probabilitas. Jadi cukup aneh ya. Aneh, ini aneh sampai sekarang orang nggak paham nih. Di level formulasi, ya, mana tadi? Mana? Nah ini, ya, kuantum maupun klasik itu deterministik. Kalau di klasik level formulasi ada persamaan Newton, solusi persamaan Newton. Kok di kuantum formulasinya adalah apa? Persamaan Schrödinger untuk yang pakai Schrödinger fixture, kemudian persamaan Heisenberg kalau pakai Heisenberg fixture, atau persamaan apa atau pakai interaction fixture. Itu deterministik, persamaan diferensial, biasa saja, ya. Tapi kalau pengukuran pengamatan di klasik tidak berubah, deterministik, karena ngukur dalam klasik nggak berubah apapun. Di kuantum tidak, ngukur itu dia ganggu sistem. Bisa nggak Pak ukur nggak ganggu sistem? Nggak bisa. Nggak tahu caranya seperti apa. Nggak ada. Ngukur itu bisa kita ngukur langsung, atau dia diganggu oleh sistem lingkungan. Nanti kita belajar juga open quantum system nanti. Di interaksi dengan lingkungan itu sudah berubah dia. Tidak kembali ke asal lagi. Jadi kalau gitu di kuantum itu ngukur artinya interaksi dengan lingkungan dan lain-lain, itu merubah sistem, merusak sistem. Pergi ke sistem yang ingin diukur. Ya itu di kuantum. Di klasik nggak ada. Makanya klasik orang katakan we see what you see what you get. Kalau di kuantum tidak. Formulasi deterministik tapi pengamatan atau pengukuran probabilistik. Nah, di mana dia dari apa namanya keadaan yang deterministik ke probabilistik interpretasi? Pada saat mengukur. Pada saat kucing Schrödinger dia mengukur langsung kolaps gelombangnya. Itu namanya collapse of state function, state vector. Pergi ke probabilistik. Jadi kapan kucingnya tiba-tiba dari kadang setengah hidup sampai mati, kalau kita hitung dari luar, kalau kita lihat langsung menjadi hidup atau mati. Nah, penjelasan yang lebih rasional tentunya ada. Ya, sekarang ini dengan menggunakan open quantum system nanti aja, ya. Jadi karena interaksi dengan lingkungan, kalau kita mengukur kan interaksi dengan lingkungan kan, itu merusak sistem, kita bisa melihat apa step by step bagaimana dia collapse ke dalam keadaan yang diukur, dirusak maksudnya, ya. Cuma kadang-kadang cepat sekali, ya, order 10 pangkat minus 13 skon misalnya, ya, atau 10 pangkat minus 10. Jadi dibandingkan dengan keadaan biasa dengan keadaan klasik yang kita lihat dengan keadaan kuantum itu cepat sekali berubahnya. Ya, kalau dengan lingkungan kuantum itu dengan lingkungan langsung jadi klasik. Ya. Makanya di alam semesta di dunia ini kita nggak pernah melihat sistem kuantum, nggak bisa. Kenapa? Selalu sistemnya berubah menjadi klasik pada waktu yang singkat. Interaksi dengan lingkungan. Jadi nggak pernah kita temukan keadaan kuantum murni itu nggak pernah. Jadi kalau orang pernah melihat keadaan kuantum, mengukur orang tuh nggak ngerti dia. Karena pada saat Anda melihat kuantum, mengukur kuantum, pasti pergi ke klasik dia. Ya. Tidak ada lagi kuantumnya. Terus kuantumnya digunakan untuk apa? Untuk formulasi. Formulasi ngitung formulasi, nggak ngukur ya. Dalam pikiran kita ini, ya kalau kita ukur hasilnya seperti ini, gunakan interpretasi Born atau digunakan open quantum system kalau kita mau lebih rasional, lebih canggih lagi, ya. Itu yang ada di kita, ya. Jadi kita nggak pernah melihat sistem kuantum secara real, ya. Jadi sistem kuantum itu kalau orang katakan seperti di hati manusia itu punya apa, kita nggak bisa secara real. Kita harus ganggu dia baru kita tahu, ya.
Tapi tentunya bukan sama dengan kuantum sama dengan hati, bukan. Hati lebih lebih canggih lagi. Kuantum itu bagi sangat amat kecil dari hati. Artinya apa? Karena kita tidak mampu secara real, maka kita harus pergi ke dalam apa namanya probabilitas atau gangguan. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau secara filosofis, sistem kuantum itu terjadi karena memang begitu atau karena ukuran kita meter, kuantum itu ukuran angstrom misalnya. Ya. Itu nggak jelas sampai sekarang. Orang masih berdebat sampai sekarang. Itu karena memang apa? Ya, hukum alam seperti itu. Jadi kita tidak tahu seperti apa, kita harus mengukur. Itu maka ada entanglement dan lain-lain. Einstein nggak percaya. Dibilang kata semuanya tuh deterministik katanya. Cuma ada hidden variable, dia katakan. Ada teori hidden variable, ya. Jadi hal yang saya katakan sekarang ini merupakan apa? Sumber baru untuk teknologi berdasarkan kuantum, ya. Sudah dikembangkan orang, tapi masih berkembang, ya. Teknologinya dipasarkan ya nanti setelah temu, setelah bisa dibikin, ya kan? Karena bikinnya tentu susah, ya. Itu yang kita saya berikan Senin lalu, ya. Kemudian kalau nggak bisa dinyatakan dengan R dan P seperti klasik, kita nyatakan dengan psi sifat-sifat tertentu. Karena psi kuadrat adalah fungsi probabilistik, maka jumlah semuanya harus apa? Harus integrable istilahnya ini, ya. Integrable yang atas itu, ya. Yang ini. Yang ini. Ya, artinya berhingga. Karena kalau dia berhingga, dia tidak bisa memenuhi sifat probabilitas. Fungsi probabilitas kan harus apa? Berhingga kan? Berapapun besarnya berhingga. Jadi kalau gitu, si kuadrat itu berapa besarnya? 1 meter, 1 angstrom, 1 triliun kilometer itu nggak ada bedanya. Sistem kuantumnya nggak berubah, ya. Karena panjang bisa kita normalisasi. Beda dengan panjang dalam mesin klasik. 1 meter dengan 1 kilometer beda itu. Coba aja kalau nggak percaya. Ya, Anda berjalan 1 meter dengan 1 kilometer beda kan? Duit 1.000 sama 2 juta beda. Tapi kalau di kuantum enggak, ya. Karena kita bisa normalisasi karena itu tidak menandakan keadaan fisik sungguhnya, ya. Keadaan fisiknya nyatakan oleh state vector, bukan oleh panjangnya, ya. Kemudian dimensi psi punya banyak sekali, tak berhingga buah juga boleh. Dan satu lagi ngumpul completeness, ya. Seperti ini yang harus kita lakukan, ya. Jadi ini yang ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini belum, contohnya. Belum, ya. Ini contoh handpiknya, dan saya kira saudara Anom asisten sudah memberikan apa? PR juga kan? Anda kerjakan itu, ya. Ini contoh saya berikan pada apa? Kasus ini, oscillator harmonik satu dimensi, ya. Dan ini kasus stasioner. Anda harus bisa membedakan stasioner non stasioner nanti, ya. Karena ada teori gangguan seperti non stasioner dengan stasioner, ya. Tapi nanti saya jelaskan atau Anda tanya kalau nggak jelas, ya. Oke. Kalau mau cerita lebih jauh lagi kembali ini ya sebentar. Ini sejarah munculnya kuantum tuh Anda tahu, ya? Halo? Iya, Pak. Tahu, ya? Dari mana Anda tahu bahwa ada kuantum, kenapa nggak ada klasik? Kenapa beda dengan klasik? Dari mana Anda tahu? Satu kata aja. Sehingga saya yakin Anda paham gitu. Halo? Fenomena yang tidak bisa dijawab oleh yang klasik, Pak. Apa misalnya? Contohnya, oh ya, Halo, yang lain bantu dia coba. Iya sih, benda hitam, Pak. Radiasi hitam. Kenapa nggak bisa ditulis dengan klasik? Kenapa nggak bisa dijelaskan ke klasik? Karena nanti kalau energi fotonnya itu kontinu, nanti ada fenomena ini, Pak, ultraviolet catastrophe itu. Jadi nanti makin kecil panjang gelombangnya, malah makin sering probabilitas foton yang panjang gelombangnya makin. Ini hamam nih, ya? Iya. Oke. Enggak, ya agak tepat tapi enggak tepat sekali, ya. Jadi pada saat orang menjelaskan, contohnya tadi saya ambil aja radiasi benda hitam, ya, di awal terus Hamam menjelaskan itu, ya. Jadi pada saat menjelaskan radiasi benda hitam,
Ya, contohnya di lubang kunci itu. Orang tuh bingung gitu, gimana cara menjelaskan, kenapa orang gunakan cara klasik. Cara klasik tentunya gunakan apa? Pemanasan, kemudian berikut seperti dilakukan oleh siapa namanya? Relief jeans segala macam ya. Ternyata kalau digambar grafiknya dari benda hitam itu ada puncaknya. Jadi kalau kita gambarkan distribusi radiasi dengan lambda atau frekuensi ya, dia ada puncaknya kemudian turun. Dari awal titik nol di nol puncak turun. Ya. Kalau gunakan relief jeans biasa dan teori-teori klasik, ternyata grafiknya itu naik terus sampai tak berhingga. Ya kan? Artinya apa? Artinya ada bencana ultra ungu tadi, fenomena ultraviolet katastrofi tadi. Ya, tidak ada puncak turun ke bawah. Kalau di radiasi benda hitam sesungguhnya eksperimennya dari nol puncak turun, nggak ada yang tak berhingga semua. Ya, sedangkan dari teori tak berhingga orang bingung gimana cara menjelaskannya. Ya, di fenomena itu disebut dengan bencana ultra ungu. Waktu itu ya. Nah, kemudian berikutnya gimana solusinya? Coba ada yang lanjutkan, Haman atau siapa? Gimana berikutnya? Solusinya? Oleh siapa? Energinya dibuat displit oleh Planck. Oleh Planck. Nah, Planck pakai hipotesa. Hipotesa Planck adalah energi itu diskrit. Energi itu orang ngambil radiasi benda hitam tentu gelombang ya, gelombang biasa klasik. Energi diskrit itu udah aneh tuh, dari mana gelombang energi diskrit zaman itu. Ada nggak gelombang klasik energinya diskrit? Nggak ada. Ya kan? Itu kalau orang bilang ngarang aja kamu. Tapi pada saat itu karena kaliber Planck itu jadi tentu nggak ngarang kan, dia orang perhatian. Tapi kalau yang ngomongnya bisa saya ya seperti apalah, orang nggak ngerti fisika ngomong-ngomong itu pasti kamu ngarang aja gitu. Ya, pertama diskrit kata Planck. Kedua adalah energinya sebanding dengan apa? Radiasi benda hitam sebanding dengan frekuensi. Kalau gelombang pada saat gelombang ya, mereka paham gelombang klasik. Energi gelombang tergantung pada apa? Ayo, sekalian ini aja. Haman atau siapa? Apa? Amplitudo kuadrat atau intensitas. Ingat ya, ada kuadrat ya, intensitas. Dan kan yang Planck ini energi bergantung dengan frekuensi dan diskrit. Ini kan aneh. Jelas itu tidak klasik itu. Nggak ada di klasik seperti itu. Tapi kalau dimasukkan, maka disebut hipotesa. Hipotesa itu artinya ilham. Nggak tahu asal dari mana, tapi karena ilham seorang Planck, jadi ilhamnya tentu untuk fisika ya. Kalau untuk kehidupan enggak lah. Untuk fisika, nggak Planck, ahli fisika, orang kenal. Jadi tentunya ada artinya, dicoba benar. Sesuai dengan eksperimen radiasi benda hitam yang ada puncak dan turun ke bawah. Itu ceritanya awalnya. Jadi orang katakan, kalau gitu ada teori lain selain klasik yang menjelaskan radiasi benda hitam. Berikutnya apa lagi? Sebut aja, tapi nggak usah. Apa? Efek foto listrik. Ya kan? Kemudian berikutnya apa? Ya, sebut aja. Apa? Halo? Hidrogen. Atom hidrogen. Efek Compton juga sama. Efek Compton itu adalah foton atau cahaya menembak pada elektron. Elektron kan partikel, cahaya kan pada saat itu orang mesti gelombang. Kok elektronnya bisa mempunyai sudut tertentu kan? Mestinya kalau gelombang yang gitu kan elektronnya bisa kemana-mana kan? Nggak sudut tertentu kan? Jadi kalau gitu yang numbuk elektron mesti partikel. Orang bingung itu cahaya partikel gitu, foton. Pada saat itu jadi bingung semua orang. Berikutnya atom hidrogen puncaknya. Atom hidrogen itu orang nggak bisa menjelaskan spektrum atom hidrogen yang ditemukan eksperimen. Terpaksa pakai apa? Postulat Niels Bohr ya, di mana katakan bahwa elektron dalam atom hidrogen itu berputar mengelilingi inti atomnya cuma satu, proton, dalam orbit yang stasioner. Bergerak, stasioner. Itu orang aneh itu. Coba aja. Proton, inti kan menyebarkan medan kan? Kandem atau positif kan? Di elektron permuatan juga bergerak dipercepat. Karena ya jelas percepat ya kan? Kecepatannya berubah terus kan arahnya kan?
gerak ini apa namanya momentum sudut kan. Jadi mesti radiasi energi elektron tersebut. Lama-lama elektronnya karena radiasi energi mengeluarkan energi terus dia apa kayak lama mengecil energi dia, lemah kan. Mestinya jatuh kepada inti. Kalau berdasarkan model atom ini Bohr ya, atau Rutherford ya. Tapi ternyata atom hidrogen ada terus kan, makin banyak aja. Kalau jatuh ke inti kan atom hidrogennya hilang kan, nggak menjadi atom hidrogen lagi kan, inti atom hidrogen namanya. Tapi atom hidrogen yang tetap aja di alam semesta ini banyak, artinya tidak jatuh ke inti. Walaupun dia elektron berputar seperti model Bohr ya, model namanya model tuh dia pada saat itu tidak menggambarkan sesungguhnya. Sampai sekarang pun begitu sebenarnya. Nah, maka dia pakai postulat. Walaupun dia elektron mengitari inti, tapi dia tidak meradiasi energi. Jadi tetap stabil, stasioner namanya. Ya. Stasioner itu ini nih contohnya. Ya. Ini stasioner itu. Artinya X dan T bagian ruang dan waktu ini terpisah. Separasi variabel. Jadi stasioner, separasi variabel itu sama saja artinya, ya. Jadi persamaan Schrödingernya stasioner juga, ya. Jadi dari situ orang katakan kalau gitu jangan postulat terus dong, ada fenomena postulat. Postulat itu ilham. Lama-lama orang bingung, jangan begini. Nggak semua orang punya postulat atau ilham yang bagus. Orang yang hebat tuh Bohr, kemudian si Planck itu orang yang hebat. Apa saya fisikanya hebat, fisikawan hebat. Tapi kan lama-lama kan nggak ada lagi seperti itu. Jadi harus ada teori yang satu teori bisa menjelaskan semua fenomena. Maka muncullah teori kuantum. Ya, seperti itu asal muasalnya. Jadi ada asalnya. Nah, kalau Anda mau belajar fenomena kuantum itu belajar di fisika modern. Fisika modern itu adalah fisika yang beda dengan klasik, modern jadi non classical fisik, modern fisik orang sebut yang menjelaskan fenomena yang tidak klasik. Ya. Teori kuantum itu berikutnya sebenarnya ya. Orang gabung kadang-kadang itu yang contohnya misalnya persamaan Schrödinger, kotak potensial boleh lah itu ya. Tapi kalau yang lebih canggih lagi kuantum yang fenomena yang lebih aneh lagi harus dijelaskan teori kuantum, nggak bisa lagi dengan fisika modern ya. Artinya apa? Harus ada satu teori yang lengkap yang bisa menjelaskan atau menurunkan semua fenomena dan malahan bisa prediksi lebih jauh ya. Seperti itu ya. Saya harap dengan cerita singkatnya Anda jelas ya. Mana asalnya, mana awalnya, mana akhirnya, mengapa seperti ini ya. Ini adalah PR sudah diberikan ya. Saya kira si Anom sudah berikan Anom ya. Saya sudah baca itunya ya. Ketidakpastian Heisenberg, kamu bikin nggak PR-nya ketidakpastian Heisenberg? Anom? Ada Pak. Ketidakpastian ada ya. Heisenberg. Sama ini ada. Juga ini yang ini nih, kotak yang saya katakan ini. Solusi atom hidrogen. Ya. Ini solusi atom hidrogen nih. Kalau ini jelaskan bilangan kuantum juga, itu apa maksud bilangan kuantum itu? Jadi yang mengkarakterisasi sistem itu bilangan kuantum itu, ya. Jadi psi itu karakterisasinya ini bilangan kuantum. Jadi tiap sistem bilangan kuantumnya beda-beda kan. Contohnya atom hidrogen ada 3. Kalau ada spin, tambah lagi spin dan ms-nya, ya ada 5, ya. Kalau pada oscillator harmonik cuma 1 n aja, itu bilangan kuantum energi aja, ya. Nah, supaya bisa karakterisasi sistem, arti karakterisasi itu tidak berubah kan, terus tetap. Kalau saya cerita Anda punya teman yang rambut keriting, kacamata kurus itu, kapanpun harus begitu, bakal karakterisasi dia. Kalau dia berubah misalnya suatu saat, maka dia bukan karakternya bukan seperti itu lagi. Udah gemuk misalnya, udah putih, rambutnya udah lurus misalnya, ya, maka karakterisasi berubah. Nah, supaya dia tidak berubah, maka yang mengkarakterisasi sistem atau bilangan kuantum itu operatornya harus memiliki sifat apa? Complete commuting set. Jadi semuanya harus commute. Contohnya kalau atom hidrogen H itu energi dengan L kuadrat momentum sudut dan LZ arah Z ya. Itu harus commute masing-masing. Kenapa commute? Karena di persamaan dinamika Heisenberg, maka DL misalnya L itu supaya dia tetap dengan H, maka DL dt-nya harus 0 kan? L-nya konstan, tidak berubah kan? Jadi supaya tidak berubah syaratnya H dengan L kuadratnya harus sama dengan 0. Nah, itu juga Anom, kamu jelaskan complete commuting set juga atau tanya di PR ya. Saya kira saya jelaskan di kuantum ya. Kalau Anda nggak jelas, Anda tanya itu. Jadi bagaimana cara mencari complete commuting set atau besaran-besaran yang bisa mengkarakterisasi sistem kuantum tersebut yang kita tinjau. Atom H, N, L, dan M, ada spin, dan MS-nya. Ya.
Kalau oscillator harmonik cuma satu N aja, itu tentu commute dengan dirinya sendiri kan, karena N itu bilangan kuantum energi, H dengan H pasti commute, ya kan? Ya. Jadi ini yang mengkarakterisasi sistem ya. Karena kalau tidak commute ada ini nih ketidakpastian Heisenberg antara dua sistem. Coba NL tidak commute misalnya, maka antara N dan L tidak pasti kan? Ya, kalau tidak pasti ngapain digunakan untuk mengkarakterisasi sistem? Seperti Anda lah, ada seorang wanita punya pacar atau seorang pria punya pacar, minggu ini datang ke sini, minggu depan datang ke sana, ya pasti diputusin orang. Kenapa? Nggak pasti. Orang nggak mau karakterisasi sistem yang tidak pasti, menggunakan besaran tidak pasti harus pasti. Ya, jadi kalau nggak pasti tidak commute kalau di bahasa kuantumnya dia di out ya seperti itu ya. Oke, nah sekarang saya ganti ya stop share, saya ganti yang ini baru. Sekarang yang mana ini. Oke, sekarang saya mulai dengan yang baru. Jadi kita gunakan si untuk karakterisasi sistem, tapi psi harus sifat-sifat tertentu kan. Pertama sifatnya apa psi tadi? Ruang vektor. Ya, karena vektor kan. Karena state vektor, kemudian kombinasi linearnya state itu sendiri solusinya, ya kan? Itu vektor, menuju ruang vektor linear. Jadi seperti R dan P juga. Ya. Awalnya R dan P itu yang di klasik juga ruang vektor linear. Tapi ada tambahan di kuantum. Tambahnya apa? Pertama yang ini. Mudah-mudahan di sini ada. Nah ini, sifat integrable. Ini tambahannya. Paham? Ya. Artinya apa? Karena psi kuadrat ini fisis ya. Nanti berikutnya saya rumuskan secara matematiknya. Ini fisis dulu karena kita belajar fisika bukan belajar matematik. Jadi kalau Anda belajar ruang Hilbert atau belajar matematik tentu jangan belajar matematiknya dulu, fisis, motivasi fisisnya apa? Fisikanya apa? Kenapa kita memerlukan ruang ini? Karena fisika kan. Nah, fisika duluan kita jelaskan. Jadi ini banyak kesalahan orang juga menjelaskan matematiknya ruang Hilbert langsung ruang Hilbert ini siapapun bosan gitu. Seperti Anda ngajar anak SMA tentang hukum Newton langsung berikan F sama ma, hitunglah F, M dikasih tahu A, hitunglah A segala macam. Orang bosan nggak mau. Orang tahu apa alasan fisisnya. Ya. Itu baru orang mengerti, orang ingin. Nah, contohnya adalah psi harus integrable. Kenapa? Psi kuadrat merupakan fungsi probabilitas, interpretasinya fisisnya dia harus apa? Jumlah semuanya harus apa? Jumlah semuanya harus apa? Berhingga. Coba Anda bayangkan ada ruang apa namanya? Bentar ya. Kenapa ini? Bentar ya. Ada apa lagi? Ini sebentar. Oh, ini yang tadi nih. Saya stop share dulu. Mana? Nah, ini. Oh. Ya udah. Oke. Jadi dia karena dia punya interpretasi fungsi probabilitas, maka jumlah seluruhnya harus berhingga. Berhingga berapa besar pun boleh, nggak masalah. Katakan 1 triliun besarnya, boleh, karena kita bisa normalisasi dibagi seperakar 1 triliun kan, fungsi baru kan, sehingga jumlah semuanya jadi 1. Kan probabilitas kan fungsi 1 kan. Biasanya kita pakai 1 ya, maksudnya berhingga. Ya. Kemudian dimensinya tak berhingga. Itu. Beda dengan yang R dan P. R dan P ruang vektor linear, tapi minus 1 dan 2 dia. Nggak ada vektor linear biasa. Ya, R dan P itu tak berhingga boleh? Boleh. Besar R tak berhingga boleh. Ya, tak berhingga juga boleh, nggak masalah. P juga sama. Tapi kalau di kuantum nggak bisa, psinya harus berhingga karena dia punya interpretasi fungsi probabilitas. Jumlah semuanya ada probabilitas. Anda tahu fungsi probabilitas dengan probabilitas ya, beda ya. Sehingga dimensi tak berhingga. Gimana tahu? Contohnya solusi atom hidrogen. Dimensi tak berhingga nih coba ya. N-nya 1 sampai
berapapun boleh, kalau berhingga L0 sampai M-1, M-nya Anda hitung aja sendiri berapa. Satu lagi completeness. Dia lengkap. N-nya di katakan 0 sampai tak berhingga kita jumlahkan semua. Nggak boleh satu pun hilang. Komplit. Completeness-nya nanti saya akan mulai dari mana kita lihat ya. Jadi tambah 1, 2, 3 ini. Nah, itu disebut dengan ruang apa? Ruang Hilbert. Ya. Jadi ruang vektor linear tambah 1, 2, dan 3 disebut ruang Hilbert. Nih. Paham ya? Halo? Sekarang Anda di ruang Hilbert nggak asing lagi, nggak aneh lagi kan? Kenapa sebab seperti itu? Ya. Fisiknya jelas. Ruang vektor linear kan ada anggota vektor. Seperti di klasik juga. Kenapa tambah 1, 2, 3? Karena kebutuhan fisik. Jadi ruang vektor linear ditambah dengan sifat 1, 2, dan 3 disebut ruang Hilbert. Ya. Maka kita harus belajar ruang Hilbert. Ini ruang Hilbertnya. Ruang vektor linear itu apa? Ini sebenarnya sudah diberikan. Ini di dalam klasik juga ada. Ya, tapi kita jangan belajar itu kan. Kenapa? Kita pakai aja sehari-hari. Karena sudah ruang vektor linear sudah kita pakai sehari-hari. Contohnya di R dan P, di klasik. Ini klasik ya. Kuantum juga sama. Jadi psi dan pi, tapi dimensinya nggak tak berhingga aja. Kalau di sini di klasik dimensinya cuma 6. R itu 3, P itu 3. Aksioma seperti ini. Penjumlahan maksudnya jumlahan sifatnya komutatif, dibalik juga boleh. Asosiatif, setelah penjumlahan juga Anda lihat seperti itu. Nomor 2, nomor 3 integers 0, ada integers 0 terhadap penjumlahan ya. Bukan terhadap perkalian. Perkalian beda lagi. Ya. Karena ada inverse terhadap penjumlahan. Ya, psi min 1, inverse sama dengan psi. Sehingga kita lihat seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Ada pertanyaan nggak ini? Halo? Belum, Pak. Oke. Berikutnya, perkalian. Ya. Dia harus distributif. Kalau tadi komutatif, penjumlahan ini perkalian. Ya. Seperti ini. Anda lihat. A dan B itu adalah anggota bilangan kompleks. Ya. C dan P itu adalah anggota vektornya. Asosiatif. Seperti ini. Biasa. Integers 0 dan integers 1. 0 dan 1 itu integers 0 itu Anda tahu integers itu penjumlahan. Ya, penjumlahan dengan pengurangan sama kita segabung aja. Kalau sebut penjumlahan itu bisa pengurangan ya. Integers 1 terhadap perkalian ya seperti ini. Ini terhadap perkalian ya. Tapi terhadap penjumlahan ini. Nah, kalau gitu Anda bisa lihat psi min 1 terhadap perkalian itu seperti aja langsung. Apakah ini sama dengan superpsi? Halo? Bisa diulang, Pak? Ini psi min 1 dalam perkaliannya, kalau penjumlahan minus ya, minus psi ya. Nih saya ulangi lagi lah. Ini kalau terhadap penjumlahan minus psi ini, psi min 1-nya. Kalau perkalian, pertanyaan saya, apakah perkalian psi min 1-nya sama dengan ini? Iya, Pak. Nah, halo? Iya. Kenapa ya? Ada supervektor nggak? Saya punya vektor A. A min 1-nya sama dengan super A. Ini pertanyaan saya. Ini pertanyaan matematik aja. Tidak sama dengan... Tidak dong. Iya, nggak ada ini. Nggak ada pembagian vektor tuh nggak ada. Vektor A bagi vektor B ada nggak? Nggak ada. Ya kan? Perkalian vektor ada 2. Dot kita sebut yang dulu ya. Close. Perkalian skalar sama perkalian vektor biasa. Ya, harus hati-hati itu ya. Iya, Pak. Oke. Jadi ini ruang vektor linear ini. Nah, ruang ini tambah lagi ruang vektor linear tadi, yang tadi, ya. Dan satu lagi, psinya tentunya karakteristik vektornya ini, ya A itu bilangan kuantum yang ditentukan oleh apa? Dari komutasinya ya, dengan semuanya harus apa? Complete commuting set. Ya. Mungkin bisa jadikan PR juga, anom commuting set. CCS. Harus ini. Ya nggak boleh kalau dia ada commute 1 aja tidak 0 dikeluarkan karena enggak ini. Nah ini ya gunakan produk skalar dan square integrable yang tadi dan positif. Ini apa ini square integrable nih sebenarnya? Ya kalau kita produk skalar nih. Produk skalar dalam vektor itu apa namanya? Untuk apa gunanya? Kalau saya katakan ruang itu apa artinya? Anda sebut ruang. Apa ruang
Misalnya ruang kantin, ruang kelas. Kenapa sebut ruang? Halo? Ini gambaran klasik, gambaran primitif dulu, ruang. Kalau sebut ruang kantor, Pak, ruang kelas, Pak. Apa maksudnya? Pertama harus apa? Ada basis kan? Iya, Pak. Halo? Harus basis. Kemudian apa lagi? Harus ada apa? Apa? Variabelnya itu, Pak. Variabel itu apa? Ruang basis. Basis itu yang membentuk ruang. Variabel nggak perlu. Harus ada basis bentuk ruang. Contohnya psi atau vektor A atau vektor B. Kalau 3 dimensi A, B, C, ada B dan C adalah basis tersebut. Terus apalagi yang paling penting dalam ruang? Ayo. Kita sering kan bicara ruang kan? Kita di kecil udah tahu ruang, tapi apa yang paling penting dalam elemen ruang? Ya, elemen ruang itu harus ada panjang, ukuran panjang. Paham? Iya, Pak. Itu paling penting itu. Ukuran panjang itu apa? Kalau dalam ini adalah skalar. Jadi perlu skalar itu ukuran panjang dan ruang. Norm nanti. Norma-norma, ukuran-ukuran. Norma-norma akademik, ukuran-ukuran akademik. Nah, di dalam kuantum, norm atau panjangnya itu kalau klasik panjang biasa. Kalau dalam kuantum, panjangnya kita sebut apa? Fungsi probabilitas namanya. Paham? Paham, Pak. Arti fisiknya. Jadi, arti matematiknya panjang, tapi arti fisiknya fungsi probabilitas dan integralnya probabilitas harus berhingga. Udah? Jelas nggak? Iya, Pak. Nah, itu namanya norm, namanya kita sebut normalisasi, norma-norma. Norma-norma dalam masyarakat Indonesia harus apa misalnya? Anda paham kan? Secara umum tentunya harus setia pada Pancasila, ya kan? Undang-Undang 45, kemudian apalagi? Ya Anda list saja. Kalau misalnya dia nggak setia dengan Pancasila masuk norm, masih masuk norm nggak dia? Nggak lagi, jadi bukan orang Indonesia lagi semestinya. Secara otomatis ya. Ini Anda norma-norma sebagai masa ITB, nggak boleh nyontek, apalagi? Aman tahu nggak? Masih ingat Aman? Apalagi selain nggak boleh nyontek, apalagi ya? Nggak boleh narkoba ya kan? Mesti ada ya? Ada nggak? Ini kalau orang yang melanggar norma artinya bukan masa ITB lah, lagi itu maksudnya. Ya. Jadi kalau gitu harus ada norma ini. Kalau misalnya dalam satu kuantum nggak bisa didefinisikan produk skalar. Integrable seperti apa? Itu bukan sistem kuantum namanya. Tidak menurut ruang Hilbert bukan sistem kuantum karena sistem kuantum itu harus hidup di ruang Hilbert namanya Oke? Jelas ya? Ya. Ini. Kemudian dia harus memenuhi sifat konjugat. Ini tambahannya. Ini kompleks konjugatnya. Jadi kalau Anda tukar dari si P itu tukar aja, bra itu dengan kompleks konjugat aja, bracket nanti ya. Sifat linear, nah ini pentingnya, linear. Linearitas, jadi fungsi ruang Hilbert itu ruang linear itu. Ada non-linear? Ada ruang non-linear. Kalau kita pergi ke non-linear fisik, itu sifat ini nggak dipenuhi. Dan perkalian pun jadi aneh. Tentu kan non-linear fisik, ini beda lagi. Ya, fenomena chaos, segala macam ya. Ini sifat linearitas ya. Ini dipakai betul nih. Nanti dalam membahas relativitas umum juga dipakai ini. Ya. Sifat antilinear tentunya antilinear dari yang apa B ya. Anda lihat aja dibalik aja ya. Kalau dia di bagian yang awal bra itu maka A star, kalau di bagian di bracketnya A-nya jadi A biasa. Kemudian ada produk skalar di atas tadi dan harus real positif. Negatif boleh nggak Pak? Jangan ruang Hilbert lagi nanti. Itu mungkin bisa aljabar Grassmann segala macam atau quaternion segala macam ya yang tidak kita bahas di kuliah ini ya. Dan ini ada namanya notasi Dirac bracket ya. Notasi Dirac ini sudah ada di sini. Saya tambah ini aja, saya bahas semua ini dulu ya. Satu produk skalar yang tadi sudah ya, integrable ya, integrable ya. Mana tadi? Ini sudah integrable 1 2 3. Kita bahas ini lebih detail lagi di sini. Pertama produk skalarnya ini tambahannya, kemudian tambah ini 2 completeness dimensi terhingga tadi sudah ya. Completeness itu ini. Jadi dia harus komplit semuanya, n semuanya. Atau kita nyatakan dalam bentuk apa produk ini apa namanya bukan produk skalar ini namanya proyeksi seperti ini. Psi n kali psi n bra dan kayak Anda lihat di situ n semuanya itu menjadi 1.
Ya, jadi kalau dia tidak sama dengan 1 artinya ada yang hilang di situ. Ya harus semua komplit namanya, ya. Namanya Dirichlet operator proyeksi, ya. Atau Barson-Cauchy seperti ini juga bisa. Jadi untuk n tak berhingga maka dia jadi 0. Jadi harus continue, ya kan? Nggak continue nggak boleh. Oke. Kemudian vektor si1 dan si(n) atau basis kita sebut linear. If IFF itu jika dan hanya jika maksudnya. If and only if. Jika dan hanya jika sigma semuanya sampai n 0, tapi AI-nya harus sama dengan 1. AI-nya sama dengan 0. Ini 0 juga sama ini. Contohnya adalah ini. A cos theta plus B sin theta sama dengan 0. Ini solusinya jangan cari theta, nggak bisa. Maka solusinya A harus 0, B harus 0. Kenapa? Karena cos theta dan sin theta merupakan basis. Seperti ini. Paham? Paham ya? Halo? Pak, bisa diulangi tadi Pak, sempat terputus. Tuh, jadi gini, contohnya ini ya. Jadi sigma AI psi kombinasi dengan psi 0 jika dan hanya jika koefisien A1 sampai A-nya sama dengan 0. Itu basis namanya. Maka basisnya n buah basis dan bebas linear. Jelas? Oh ya Pak. Oke. Contohnya dua dimensi cos theta dan sin. Cos theta itu butuh basis sendiri, sin theta basis sendiri. Jadi A cos theta plus B cos theta sin theta sama dengan 0, solusinya harus adalah A sama dengan 0, B sama dengan 0. Karena cos theta dan cos sin theta itu basis. Paham? Ya Pak. Oke. Kemudian dimensi H boleh tak berhingga. Berhingga juga boleh, tak berhingga boleh juga. Kalau di dalam klasik harus berhingga kan? Kita lihat contoh ini aja. Yang di kotak warna coklat itu. Ya. Ini produk skalar nih. Ini produk skalar karena hasilnya skalar. Kalau ini namanya kita sebut vektor produk. Atau tensor produk. Bukan tensor produk, vektor produk aja. Ya, seperti ini ya. Sudah paham ya? Sudah? Kalau ini tensor produk. Ya. Paham Anda? Mau izin pastikan Pak. Ya. Berarti kalau misalkan di completeness ini kan yang sigma n cat C berarti sama dengan identitas itu dia tidak sama dengan yang ini ya Pak. A harga mutlak kuadrat ditambah B harga mutlak kuadrat. Bukan, enggak sama. Kalau itu kan mutlak kuadrat itu kan skalar hasilnya. Ini hasilnya operator. Matrik. Ya, ini bentuk operator nih. Nanti dalam membahas open consensus system, kita nyatakan untuk karakteristik sistem di sini adalah ruang Hilbert ya, maksudnya psi ya. Kok nanti kita bisa gunakan ini sebagai karakteristik sistem. Ini ruang Hilbert juga. Nanti pada saat namanya density matrix pada saat membahas open consensus system di akhir kuliah ya. Nah, sekarang kita pakai yang besi. Oke. Nah, besi itu ada ini ya. Ini beda ini skala produk, ini outer product ya, seperti ini outer product hasilnya matrik ini contohnya. Ini ada kelas seperti ini namanya tensor product. Jelas? Iya, Pak. Matrik seperti ini, jadi psi dengan psi kalau AB, maka A B, BA, BB. Jadi tensor product itu dimensi kalau outer product hasilnya operator matrik ya. Kalau tensor product hasilnya apa? Basis, tapi basisnya dimensinya meningkat kalau basis 2 kali 2, 4, ya kan? Jelas? Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Beda skala produk, outer product yang ini, tensor product yang ini. Udah? Halo? Permisi Pak. Ya. Untuk tensor product nanti dipakainya di mana aja sih Pak? Di mana? Apa? Anda nggak jelas. Tensor product. Iya Pak. Tensor product ini. Tadi saya bahas. Bentar ya, kita balik. Bentar ya. Bentar, ini aja. Ini ya. Saya pakai ini aja. Sebentar. 1, 2, 3, 4 sini ya. Ini misalnya saya punya solusi atomic hidrogen ya. N cos L plus
biasanya kita tulis NLM. Ini dimensinya berapa ini? Ini dimensinya dari 0 sampai tak berhingga. Ini dimensinya dari berapa? 0 sampai N min 1. Ini dari 1. Itu. Ini M itu dimensinya dari min L sampai plus L. Jadi dimensinya Anda bisa lihat. Tak berhingga buah dimensinya. Jelas? Jadi tensor produk tuh adalah contohnya ini bentuk basis, ini basis ini, jadi tensor produknya seperti ini. Jadi kita gunakan yang atom hidrogen itu diam-diam sudah gunakan tensor produk, tapi nggak pernah dikatakan orang daripada membuat rusuh orang. Udah? Misalnya saya punya tadi 2 basis A dengan B, ya, si lengkap si tensor produk si. Itu. Ya? Jelas enggak? Ada lagi pertanyaan? Di kuantum dipakai. Ini contohnya. Ya, tapi enggak jarang. Nah, kalau di generativity dipakai. Di dalam ini apa namanya? Anda mau membuat tensor misalnya 22, ya. Tensor 22, maka Anda bikin tensor produk tensor 2 cross tensor 2. Contoh lain adalah di grup teori. Misalnya saya punya 2 cross 2 bar misalnya. Atau 3 cross 3 aja ya. Maka di sini Anda 3 tambah 1. Anda pasti bingung nih. Ini tensor produk. Ini adalah jumlah produk. Sumnya. Ya, seperti itu. Ya. Nanti ini di grup teori ya. Yang tablo dan lain-lain. Saya nggak ngajar teori grup. Jadi nggak bisa. Banyak dipakai ya. Tensor produk. Oke. Nah, sudah berikutnya ya. Jadi ada n set vektor, Anda bisa completeness bebas independennya kecil ruang Hilbert bisa. Ya kan ini tidak bebas linear ya contohnya. Jadi ini 1 sampai n 1, n 1, n plus 1 sampai n itu tidak ada yang tidak bebas linear yaitu n sama dengan n itu ya, i sama dengan n kecil ya. Ini tidak memenuhi completeness relation karena ada satu yang hilang ya. Berikutnya dia harus memenuhi ini Schwarz inequality tidak sama segitiga. Ini saya kira paham nih, mudah ya. Ini untuk perkaliannya, ini seperti vektor. Jumlah vektor ya, ini. Kemudian kita bisa bentuk basis ortonormal, ini dibentuk. Yang tidak ortonormal kita bisa bentuk ortonormal ya. Nanti ortonormal itu basisnya adalah yang ini. Dia tegak lurus. Ya, kita sebut tegak lurus. Tegak lurus bisa 90 derajat kalau untuk ruang sensor biasa, tapi kalau untuk spinor dia 180 derajat, ya. Ini mudah yang buktikan ini ya. Anda bisa nggak buktikan ini? Coba. Mudah ini. Gambarkan aja. Segitiga itu. Vektor A, vektor B. Kalau dia untuk sudut theta, maka dia lebih kecil kan? Maka AB-nya lebih kecil daripada jumlah A dan B. Ya. Kalau untuk 180 derajat pasti sama. Jadi sama dengan itu adalah jika dia kolinier namanya, ya. Ini skala produknya dengan 1. Karena basisnya basis apa? Basis ini ortonormal. Itu jika dia tidak jika dia ortonormal, ya. Kemudian simbol Dirac. Kita suka pakai simbol Dirac. Ini dari Dirac aja, simbol. Namanya simbol itu untuk menuliskan lebih singkat, lebih mudah aja. Bukan hal baru, bukan matematika baru, bukan. Jadi kalau katakan simbol Dirac, bracket itu, Anda jangan bingung. Ya, itu cuma simbol baru, cara menuliskan dengan cara baru. Yang tadi kan kita pakai simbol ini kan. Ya. Ini simbol kalau dia star-nya ini, atau yang bagian antilinear ini. Tadi sudah ya. Nah sekarang ini saya ganti ini, simbol seperti ini. Saya ganti dengan ini. Anda kan tanya, Pak, apa sih beda? Kan cuma saya ganti yang ini menjadi ganti ini aja. Ada bedanya. Ya.
Kalau yang atas itu, ini bagian apa namanya dualnya, ya. Jadi ini P dengan P itu dual namanya. Kalau fungsi kompleks itu adalah, ya contohnya kompleks kan, anggotanya. Starnya jadi yang sebelah dualnya. Ini saling dual. Kalau real, fungsi real gimana? Dualnya sama dengan dirinya sendiri. Ini contohnya, ya. Nah, Dirac tuh mengatakan dual dengan yang tidak dual, yang mana dual mana enggak sama saja, yang bisa sebelah kanan dualnya atau sebelah kiri dualnya sama saja. Jadi kalau Anda punya ruang kelas nih, ya, Anda bisa misalnya kelasnya itu ada, tentu ada perempuan laki-laki ya. Kalau saya tanyakan baris ketiga dari kursi nomor 1, perempuan atau laki-laki, Anda harus masuk dulu baru saya ngelihat, ya. Karena dual merasa yang campur kan, si dengan P-nya campur semua aja. Nah, sekarang oleh Dirac dia punya metode lebih sistematis kata orang. Menurut saya sama aja. Cuma awalnya kata kalau yang sebelah kiri, bangku sebelah kiri ini perempuan, sebelah kanan ini laki. Kalau ada laki-laki pilih kanan. Kalau ada perempuan pilih kiri, kecuali banci, bingung dia. Ya, ini nggak ada banci ya, nggak ada banci. LGBT nggak ada di sini. Ya, memang nggak ada. Nah, kalau di luar kelas ditanya, kursi bangku yang ini sebelah kiri, nomor ini sebelah kiri, perempuan atau laki-laki? Anda bisa jawab langsung, perempuan Pak, karena memang itu sudah dibagi kan. Jelas? Jelas nggak? Nah, Dirac itu dari awal sudah bagi. Jadi kalau gitu, ini namanya bra, ini nama cat. Kalau bra itu pasti yang bagian yang bagian muncungnya sebelah kiri. Yang cat itu muncungnya sebelah kanan. Ya, paham? Nah, nah tengah-tengahnya itu ada ini C. C ini apa? Operator. Biasanya orang ambil operator Hermitian yang seperti ini. Jadi kalau dia bekerja di kanan boleh, di kiri juga boleh, karena sama saja kan. Kalau di kanan mestinya pakai C, kalau sebelah kiri pakai C plus ya, konjugat ya. Tapi karena dia Hermitian, biasanya kalau untuk kuantum kita ambil Hermitian ya. Nanti apa sebabnya? Ya, maka ada tengah-tengah bra dengan cat, jadi bracket. Nih. Jadi bracket itu adalah menuliskan ini saja. Sudah? Halo? Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak di sini? Pertanyaan? Belum. Belum ya, mudah ya. Jadi Dirac bracket itu jangan pusing. Jangan buat Anda pusing, cuma cara menuliskan aja. Anda tahu sifat-sifat, tahu ya sudah. Kalau ada ruang Hilbert tahu ya, dia bracket juga tahu pasti. Ya, oke. Kita lanjutkan. Jadi ini dia bracketnya, seperti saya katakan tadi. Jadi kita menghitung C, ini C rata-rata ya. C gini, ekspektasi C, itu sama dengan ini jadinya, dalam kuantum. Jadi C itu misalkan operator nih, harus C itu operator. Kalau nggak dioperasikan nggak bisa kan? Ya, operator. Jadi kuantum itu ada dua. Ada operator, ada state. Halo? Apa? State vector. Iya, ada dua. State vector boleh, operator boleh. Jadi Anda memecahkan problem kuantum ada dua. Anda gunakan operator, boleh. Gunakan state vector, boleh. Selama ini Anda gunakan apa memecahkan kuantum? Halo? Ayo, Anda sudah pakai ini. Apa? State vector mungkin, Pak. Oke. State vector. Dengan gunakan persamaan? Apa? Persamaan apa? Oke, yang matrix itu, Pak. Enggak dong. Sama Schrödinger kan? Sama Oh Schrödinger iya ya. misalkan state vector kan? Nah, iya, itu namanya gambaran Schrödinger yang Anda dapatkan. Yes, Schrödinger Fungsi picture. vektornya fungsi ruang dan waktu. Waktu. Anda pernah nggak gunakan operator untuk memecahkan kuantum? Ya pernah, Pak. Di mana? Biasa kalau operator yang Hamilton itu, Pak. Enggak. Anda dari mana nih? Waktu si kuantum ke saya atau bukan? Bukan, Pak. Bukan, enggak tahu. Ya, Hamam, Anda tahu Hamam? Mana Hamam? Iya, Pak. Anda pernah gunakan operator untuk memecahkan kuantum waktu di S1? Buat mencari observable, Pak. Jadi kayak untuk memecahkan spin kuantum biasa.
spin kuantum di S1 atau S1 dulu yang saya kasih kuliah Anda pernah nggak menggunakan operator? Kalau state vector sering ya, contohnya kotak potensial, Schrödinger biasa kan? Iya. Operator sekarang. Gunakan operator untuk memecahkan spin kuantum. Kuantum apa misalnya? Saya beri contoh apa? Anda kerjakan PR juga ya nanti ya. Itu namanya oscillator harmonik. Oscillator harmonik itu dua saya gunakan cara memecahkannya. Pertama gunakan state vector gambaran. Tapi walaupun dia stasioner kasusnya ya ini ya. Kalau yang lebih umum dia bergantung waktu. Itu pada saat memecahkan persamaan oscillator harmonik satu dimensi, fungsi state vektornya fungsi apa namanya? Fungsi Hermit. Iya, Hermit. Kemudian gunakan cara Heisenberg, pernah kan? Iya. Mencari energi langsung. Gunakan apa itu? Operator. Lihat di kuliah saya. Semuanya saya kerjakan itu. Eksplisit. Tapi nanti di teori medan kuantum, Hamam juga kamu sudah ngambil teori medan kuantum saya kan? Iya, udah Pak. Saya gunakan gambaran apa? Gambaran Heisenberg. Iya. Jadi gambaran Heisenberg itu artinya saya gunakan operator untuk menjelaskan sistem. Paham ya? Nah, jadi operator itu lebih canggih lagi di teori medan kuantum. Jadi kalau Anda belum Anda ambil teori medan kuantum, Anda tahu caranya apa yang saya katakan. Dan saya gunakan jadi ada gambaran Schrödinger itu kita mencari dengan state vector, ada gambaran Heisenberg cara mencari dengan operator, gabungan dua-duanya ada namanya gambar interaksi. Saya gunakan di teori medan kuantum juga. Jelas ya? Nah, di kuliah ini kita lebih banyak ada state vector atau gunakan Heisenberg juga, nanti dua-duanya kita gabung-gabung aja. Ya. Nanti dalam spin atau dalam aljabar momentum sudut, saya gunakan operator. Ya. Kalau dalam scattering, saya gunakan ada gunakan gambar Schrödinger juga. Ya. Tapi lebih bagus gunakan Heisenberg sebenarnya. Tapi udah nggak apa-apa. Ya. Jelas ya Anda ya? Halo? Iya Pak. Iya jelas. Oke. Nah jadi ini nilai ekspektasi nih. Saya kira Anda sudah tahu ya. Kemudian ini cara normalisasi fungsi gelombang. Ini yang tadi saya katakan. Nilainya N lah, katakan N 1 triliun atau 1 angstrom. Anda bisa normalkan? Bisa. Caranya seperti ini. Ya. Yep. Jadi ini ASN ini sama dengan 1 hasilnya. Ya, bukan. Ini si N, ASN itu sama dengan 1 ya. ASN kuadrat. Ya. Karena apa bisa saya gunakan 1? Karena berhingga. Kenapa berhingga? Karena dia artinya fungsi probabilitas. Jadi penting sekali arti probabilitas itu dalam mengeksploitasi ruang Hilbert. Nah, sekarang Anda sudah paham mengapa digunakan ruang Hilbert. Jadi ruang Hilbert dipakai itu bukan karena matematik atau bukan karena inyusain mahasiswa, bukan. Karena apa? Fisisnya seperti itu. Keadaan fisis dari fisis. Jadi di fisika teoritik atau fisika itu pertama, tapi gunakan matematik sebagai bahasa. Paham? Ya. Iya, Pak. Iya. Jadi kita harus paham matematik, paham fisikanya juga. Kalau orang matematik, paham matematik aja, fisikanya enggak. Kalau kita harus dua-duanya. Tapi bisa enggak Pak? Matematik sebagai bahasa fisika, fisika sebagai bahasa matematik bisa enggak? Bisa. Baru-baru ini, ya, abad 21 ini, akhir abad 20, itu namanya topological field theory. Seperti Edward Witten itu gunakan terminologi fisika untuk membuktikan teorema di matematik. Dia dapat field medal. Edward Witten itu fisika teoritik, tapi dapat field medal. Field medal itu khusus untuk hadiah Nobel. Ada petik bukan Nobel ya, hadiah orang matematik. Matematik kan nggak ada Nobelnya kan, maka dibikin sendiri namanya field medal. Tapi dengan aturan lebih ketat. Tiap tahun Nobel tiap tahun, ini cuma 4 tahun sekali. Dan umur orang yang terima field medal di bawah 40 pada saat dia terima. Jadi hanya sedikit orang kan. Salah satunya Witten. Witten itu orang fisika teori, tapi gunakan teori medan kuantum, dia membuktikan namanya invariant. Jones polynomial invariant sama Donaldson invariant di matematik gunakan cara fisika. Dan dapat field medal tahun 90-an. Waktu itu umur dia saya kira sekitar 39 ya. Atau sebelum 40 lah. Harus seperti itu. Oke.
Nah, berikutnya operator Hermitian. Anda ada pertanyaan di sini? Belum, Pak. Kenapa kita perlu operator Hermitian? Perlu operator Hermitian. Kenapa? Karena sifat operator Hermitian ini pengukurannya, observable-nya, kita ukur ya. Ingat operator dengan diukur beda. Operator itu sudah ada hasilnya belum? Belum, Pak. Belum. Contohnya pabrik gula kan. Ini operasikan, operator Q. Kalau Anda operasikan, baru keluar gulanya. Kalau Anda nggak operasikan, ada walaupun pabrik gulanya ada, nggak dioperasikan, nggak akan keluar gulanya kan. Nah, di kuantum itu harus dioperasikan. Di operator Hermitian itu setelah dioperasikan, hasilnya ini apa? Ini. Ya, ini namanya Hermitian. Ini adalah ekspektasi Q, ini ekspektasi Q plus Hermitian. Kok sama? Bukan ini ya, kalau ini operator. Tapi biasanya orang tuliskan ini sebab orang bingung atau apa, nggak ngerti saya. Kalau di kuantum tuh harus tuliskan seperti ini, tapi maksudnya operasinya ini. Kalau yang minus, arti Hermitian namanya. Contohnya ini, operator momentum. Operator momentum real atau enggak mestinya? Operator momentum Anda harus baca kan, real mestinya kan ya, hasilnya ya. Iya, Pak. Tapi dia bentuk operatornya ini. Ini real nggak operator ini? Imaginer. Imaginer ini kan, Px ini jadi minus I kan? Imaginer karena ada minus I. Tapi jangan kerjakan ini, kerjakan yang ini. Ya. Jadi di fisika itu salah satunya harus diukur. Kalau nggak diukur, nggak ada teorinya kita. Anda percuma pakai teori yang bagus nggak bisa ngukur. Nggak ada cara instrumen ngukurnya atau cara ngukurnya. Nurunkan sampai ngukurnya ada. Relativitas umum di teori Einstein di mana-mana harus ada. Oh, even black hole segala macam juga harus di alam awal semesta juga harus ada. Apa yang diukur itu ada awal semesta. Ya. Bukan ngomong teori aja. Kalau ngomong teori orang nggak mau. Harus ada itu. Harus ada ngukurnya. Nanti kalau Anda belajar di theoretical physics Anda tahu apa diukur dan apa hasil pengukurannya. Dan ada buktinya sekarang, apalagi dengan ada James Webb teleskop yang diluncurkan sampai ke ke ruang angkasa sekarang sudah sampai titik Lagrange 2 ya. Lagrange 2 itu bagi yang belajar three body problem tahu tuh. Ya, ada matahari, ada bumi, ada satelitnya. Satelit yang tapi masanya 0 ya. Mendekati 0. Di titik Lagrange 2 itu ada di mana tuh? Biasanya orang mekanika tahu tuh, ya, atau orang antariksa atau apa ya. Itu cuma satu three body problem aja, ya. Sekarang udah Lagrange 2 bukan orang satu lagi, ya. Itu dia bisa sort semua arah ya tentunya di seluruh alam semesta ini. Karena di atas sekali dia. Nah, ini yang ini nilai ekspektasi Px ya, ini diukur ya, ini pengukurannya di sini ya. Ini bentuknya. Ini dikerjakan ya. Jadi kita gunakan ini pertama terus ini ya. Kalau ini 0 karena ini sifatnya apa nih? Ujung-ujungnya harus 0 karena ingat psi kuadrat, gambar psi kuadrat itu ujung-ujungnya harus 0. Kenapa ujung-ujungnya 0? Ini matematik nih, pertanyaan matematik. Kenapa? Karena psi kuadrat harus integrable. Integrable itu kalau dalam integrable itu maksudnya diintegralkan kontinu. Kalau dia di dalam deret sebutnya apa? Cauchy atau kita sebut apa namanya? Jumlah deret di ujung-ujungnya harus sama dengan 0. Jadi harus begini dibentuknya fungsinya. Nggak mungkin naik ke atas. Ya. Jadi di sini kita integralkan ini. Ya, ini jadi ini ya. Ini 0. Karena di ujung-ujungnya menuju ke 0. Kan ini kan sudah integralkan di ujung-ujungnya kita ambil kan 0. Yang ini tinggal ini, yang ini ada I, kita harus ada minusnya, maka jadi ini. Jadi ini sama dengan ini atau kalau Q plus observable-nya sama dengan apa? Dengan apa? Halo? Real, ya? Nggak boleh kompleks. Itu real. Ini kan real. Px sama dengan Px star, tapi di ada nilai ekspektasi. Paham? Belum? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Mau memastikan, Pak. Iya. Berarti kan ini yang Px sama dengan minus I H bar dan seterusnya ini kan ini sebagai operator ya, Pak. Terus Iya. yang
untuk Operator momentum arah X. ya, nah ya, untuk yang ekspektasi dari konjugat PX itu berarti dia hasil dari operasinya itu, Pak. Yang ini harus Iya. hitungan. Ini kan jadi ini. Iya, Anda tahu kenapa ini jadi ini? Sudah? iya sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Anda bisa, ini kan sudah eksplisit kan, Anda tinggal kerjakan aja. Iya, Pak. Anda tahu kenapa ini 0? Tadi yang yang bisa diintegrasikan. Ujung-ujungnya harus 0. Ujung-ujungnya, ya, ujung-ujungnya. Diminta sampai paling satu 0. Ini kan kalau integralkan, Anda integralkan, dia kan ini hasilnya. Ini ya. Hasilnya psi di ujung-ujungnya. Kasih 0. Iya. Karena menuju sifat ini. Dari mana tahu itu? Deret biasa aja, deret. Anda belajar fisika matematik mesti tahu itu. Jelas? Iya, Pak. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup. Terima kasih, Pak. Iya. Yang lain ada pertanyaan? Belum sih, Pak. Nih, Anda lihat ya. Ini Anda buktikan ini. PR ya, siapa namanya? Anom, ya. Bikin PR, Oh, iya, Pak. PR-nya ini namanya. Jadi operator Hermitian Oke. penting karena nilai eigennya real. Jadi operator Hermitian penting karena nilai eigennya real. Anda buktikan ya. Halo. Buktikan. Satu. Kedua, fungsi eigen untuk nilai eigen yang real, yang berbeda, saling ortogonal. Itu teorema ya. Ini teorema sebenarnya. Jadi saya nggak usah tulis teorema lah. Teorema. Ya. Karena kalau kita nulis teorema itu kayak hebat sekali, padahal ya gitu-gitu aja cuma. Jadi saya coba hindari cara penulisan matematik karena buat orang ngeri duluan, takut duluan. Padahal isinya ya itu aja. Dengan saya jelaskan secara fisika, berikutnya itu buktinya, matematiknya langsung terpampang. Ya, paham? Ya, saya kadang-kadang tidak terhindarkan gunakan terminologi matematik, tapi tidak maksud saya untuk menggunakan itu karena terminologi matematik membuat orang takut atau orang merasa besar diri. Kalau menggunakan terminologi matematik itu hebat, enggak ada hebatnya, biasa aja. Ya. Orang matematik gunakan itu kenapa? Supaya dia sistematik secara matematik ya. Orang fisika jangan gunakan aneh-aneh, kan biasa aja. Ya, tapi penting bisa kita buktikan. Witten itu tidak gunakan teorema proof juga. Biasa aja kayak orang fisika ngomong, tapi semuanya bukti semua. Ya, dan dapat Nobel, Fields Medal. Saya lebih senang cara Witten daripada orang fisika teoritik. Ya, lebih banyak gunakan imajinasinya. Ya, oke, ada pertanyaan nggak? Ya, ada lagi? Oke, nanti ini berikutnya ya, kuliah hari Senin insya Allah ya. Oke, kalau gitu saya selesaikan di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Halo? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke. Jadi kita tinggal berikut operator uniter. Kenapa operator uniter? Kenapa tentunya operator uniter? Nanti kita lihat ya. Oke, kalau gitu saya selesaikan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya end meeting ya.